Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda? Saya Agita Mahlika dan Anda menyaksikan One on One. Pada malam hari ini pemirsa, kita kehadiran sosok yang begitu spesial, yang karyanya tentunya selalu bikin penasaran, bikin tegang juga, tapi tentunya bikin kagum para penontonnya. Karena tidak hanya laku di bioskop saja, tapi juga uniknya selalu karya-karyanya ini meninggalkan kesan mendalam kepada para penontonnya. Siapa yang tidak kenal sutradara Joko Anwar? Sudah 20 tahun lamanya berada di dunia perfilman dan kemudian menuai banyak prestasi. Langsung saja selamat malam Mas Joko atau Bang Joko Selamat Anwar, malam, apa kabar? Kabar baik, kabar baik. Oke, Alhamdulillah. pertama mengucapkan selamat dulu. Yes. Selamat karena film terbarunya Pengepungan di Bukit Duri ini sudah ditonton 1,8 juta orang Betul, di hari ya. ke-26 Di ya. hari ke-26. Luar biasa. Gimana perasaannya? Senyum-senyum terus nih kayaknya. Perasaannya senang banget karena Pengepungan di Bukit Duri itu secara genre-nya action thriller. Action thriller ini adalah satu genre yang di Indonesia memang tidak begitu banyak dan tidak proven, terbukti menjadi genre yang penontonnya bisa mass gitu. Dan ketika kita membuat Pengepungan di Bukit Duri, harapannya juga sebenarnya nggak terlalu tinggi. Yang penting kita berbuat sesuatu, menawarkan sesuatu yang baru gitu. Tapi ternyata penontonnya banyak, respon dari masyarakat juga sangat hangat, jadi kita sangat bersyukur sekali dan setiap hari tersenyum. Setiap hari tersenyum sampai sekarang ya. Betul, ya. Sampai katanya dibilang ini mencetak sejarah ya sebagai film action lokal, action thriller terlaris sepanjang masa. Iya, iya. Luar biasa. Makasih. Boleh dikasih mungkin bocoran tentang filmnya, tapi jangan spoiler ya. Mungkin bisa diceritakan filmnya tentang apa ini? Ya, Pengepungan di Bukit Duri adalah sebuah action thriller bercerita tentang seorang guru bernama Edwin yang mengajar di sebuah sekolah khusus buat anak-anak bermasalah. Jadi kayak sekolah mirip barak militer gitu. Tadinya dimasukkan sebagai tempat untuk mendisiplinkan anak-anak yang bermasalah, tapi ternyata tentunya tidak berhasil dan sebaliknya anak-anak yang ada di situ tetap bermasalah dan diberi label sebagai anak-anak nakal dan dia harus berhadapan dengan murid-muridnya. Gitu. Oke, kenapa? Apa latar belakangnya membuat film dengan tema seperti ini? Saya sangat concern dengan masalah budaya kekerasan di kalangan anak muda. Kalau budaya kekerasan di masyarakat tentunya kita sudah sangat paham banget. Setiap hari kita lihat ya bagaimana impact-nya kekerasan, budaya kekerasan di kita. Tapi yang sedihnya anak-anak muda juga sangat dekat dengan budaya kekerasan. Saya memandang ini sebagai satu hal yang sangat memprihatinkan. Tentunya kalau kita berbicara soal anak muda, remaja, nantinya mereka akan jadi orang-orang yang memegang kendali dari negara kita gitu ya. Tapi kita tidak memandang anak-anak bermasalah sebagai anak-anak yang memang jahat, evil. Film ini mencoba untuk mencari tahu, setidaknya mengajak kita berdiskusi untuk mengetahui akar masalahnya di mana gitu dan bertindak paling tidak membicarakan soal itu. Karena ini sudah sangat alarming banget gitu, masalah kekerasan di kalangan anak muda. Oke, jadi sebenarnya pesan dari film ini ingin disampaikan target audiensnya apakah kepada entah guru, instansi pendidikan atau mungkin orang tua atau justru kepada sang anak menjelang remaja ini sendiri? Tiga-tiganya. Pertama Tiga-tiganya. sebagai target audiens kita adalah 17 tahun ke atas tentunya. Jadi udah young adult, remaja yang sudah menuju dewasa, itu satu. Karena mereka yang mengalami, setidaknya kalau mereka menonton Pengepungan di Bukit Duri, mereka ada bahan diskusi. Jika mereka melihat misalnya ada peers mereka, teman mereka yang juga terlibat masalah remaja bermasalah, tentunya orang tua. Karena kalau kita ngomongin pendidikan, itu tidak luput dari pendidikan di sekolah, atau bagaimana sekolah memperlakukan remaja. Tentunya yang nomor satu adalah para pengajar dan orang-orang yang concern tentang pendidikan. Karena kita merasa bahwa sistem pendidikan seharusnya bukan jadi tempat yang hanya mengajarkan transaksional, belajar mengajar, akademis, tapi juga menciptakan atau mencetak karakter yang punya etika, bermoral, kritis, dan sebagainya. Dan ini kan tidak kita temui gitu. Jadi film ini tujuannya adalah untuk supaya yuk kita obrolin bareng-bareng yuk. Setidaknya raising awareness bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan dari dunia remaja, pendidikan gitu. Oke, untuk menjawab keresahan dan juga permasalahan yang sampai saat ini tampak nyata ya. Kalau untuk proses sendiri berapa lama dan apakah memang
perlu riset-riset mungkin bagaimana kondisi sekolah, kondisi Ya. anak-anak nakal. Ya. Berapa lama prosesnya? Kalau ditanya riset, sebenarnya skenario film ini sendiri sudah selesai tahun 2008. Jadi kalau tadi kita ngomongin soal budaya kekerasan di kalangan remaja, implikasinya sebenarnya luas gitu. Ada satu isu juga yang coba kita angkat, yaitu rasisme di Indonesia. Dan kebetulan kita menggunakan inspirasi dari peristiwa Mei 98 yang selama ini kita anggap sebagai trauma bangsa, tapi tidak kita coba untuk bicarakan. Kita cenderung untuk menyimpannya di bawah karpet dan menjadi sekam, menjadi luka yang tidak terpulihkan. Dan saya percaya kalau misalnya ini dibiarkan, lama-kelamaan sekam tersebut akan kembali muncul dalam bentuk yang lebih berbahaya. Sehingga harus kita bicarakan supaya kita tidak mengalami kejadian yang sama. Dan untuk ini tentunya kita riset, saya sebagai penulis skenario, kalau saya menulis itu sebenarnya dari tahun 2006, riset 2 tahun, selesai tahun 2008. Tapi kita endapkan karena kita kepingin film ini bukan sekedar film yang kita rilis keluar dari set, tapi ada pertanggungjawabannya dan harus ada impactnya. Sehingga dari tahun 2008 sampai 2014, kita 2024 hingga akhirnya kita men-syuting skenario ini, kita sudah yakin bahwa skenario ini adalah skenario yang sudah matang banget, baik dari penokohan, karakterisasi, cerita, plot, dan segala sesuatu yang ada inspirasi dari dunia nyata. Seperti masalah rasisme, kita ingin bahwa film ini menghandle isu-isu yang sangat sensitif ini secara sensibel, sehingga sampai apa yang ingin kita katakan dan bisa membawa semua orang dalam on the same boat gitu untuk membicarakan hal yang sangat krusial ini. Gitu. Oke. Penasaran tentunya menonton filmnya? Kapan mau nonton? Segera abis ini. Segera, oke. Tapi sebenarnya tadi sudah dikatakan ya, ada isu tentang kekerasan, ada isu tentang rasisme juga. Tapi ini apakah ada event ataupun serangkaian sejarah yang dimasukkan dalam kisah nyata atau memang semuanya ini fiksi? Terinspirasi dari dunia nyata tentunya, insiden yang pernah terjadi, salah satunya adalah peristiwa Mei 98. Oke. Saya waktu itu concern banget karena ternyata generasi muda, itu anak-anak muda banyak sekali yang jangankan aware atau peduli tentang peristiwa Mei 98, tapi juga mereka nggak mendengar dan sama sekali tidak terekspos dengan peristiwa tersebut. Dan pada waktu itu kita memutuskan untuk membuat pengumpulan di Bukit Duri, at least supaya kalau misalnya penonton kita ada 500.000 penonton, setidaknya setengahnya adalah anak muda dan mereka tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang satu periode tergelap yang pernah kita alami. Dan seperti yang saya bilang, ini adalah trauma bangsa, harus dibicarakan bersama supaya tidak jadi sesuatu yang tabu, karena kalau misalnya tabu tidak kita bicarakan akan menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Gitu. Oke. Harus kita rawat lukanya supaya kita bisa pulih dan bisa menuju tempat yang lebih baik. Oke. Tadi berbicara mengenai anak-anak nakal, Bang Joko sempat menyebutkan ini semacam cerita tentang anak-anak nakal yang dikumpulkan dalam suatu barak militer. Ini sepertinya agak sedikit mengingatkan kita pada komentar seorang Joko Anwar di salah satu sosial medianya. Sempat mengomentari bahwa anak-anak nakal ini dimasukkan ke dalam barak militer. Ini kayaknya ada komentar-komentar yang cukup pedas. Ini beneran apa? Boleh dikasih tanggapan kayak gimana? Anak-anak nakal, quote unquote, anak-anak bermasalah itu kan suatu umbrella term untuk mensimplifikasi masalah yang sebenarnya jauh lebih kompleks dan besar gitu. Anak-anak yang bermasalah adalah anak-anak yang seharusnya diteliti secara personal masalahnya di mana dan mengirimkan mereka ke barak militer atau ke tempat yang memiliki sistem pelatihan yang mengajarkan kepatuhan sesaat. Itu bukan sesuatu proven ya, ada datanya, proven bukan sebagai penyelesaian yang tepat gitu. Karena apa? Pertama, tidak menanggulangi akar masalah. Biasanya anak-anak yang bermasalah itu mereka punya trauma, apakah trauma yang mereka alami di keluarga, lingkungan dan sebagainya gitu. Serta tidak adanya dukungan sosial. Yang kedua, kalau misalnya anak-anak remaja yang notabene adalah mereka yang sedang ada dalam fase usia di mana mereka masih mencoba untuk mencari tahu role mereka di masyarakat, di society seperti apa. Ketika mereka dimasukkan ke barak militer atau pelatihan yang serupa, mereka diajarkan untuk repress gitu, repress pencarian mereka tentang diri mereka dan
mereka fitting di mana di society, akhirnya mereka instead of anak-anak bermasalah kan anak-anak yang punya rasa kekecewaan, yang coba mereka utarakan, mereka sampaikan, tapi mereka nggak tahu caranya gimana gitu. Kalau rasa ini tidak dicari tahu, kekecewaan mereka tidak dicari tahu dari mana asalnya dan direpress, tentunya lama-kelamaan akan menjadi sesuatu yang bottlenecking dan mungkin akan meledak suatu waktu later in their life gitu. Itu sebabnya solusi yang memaksakan kepatuhan ke anak-anak yang bermasalah bukan sesuatu yang tepat gitu. Itu yang sangat concerning banget. Jadi dan nggak setuju kebetulan ya? banget di pengumuman Bukit Duri itu ceritanya ya itu gitu. Jadi kayak kok betul-betul kayak mirroring real life gitu. Iya. Sangat relate dengan situasi yang saat ini. Betul. Tapi apakah ini terobosan terbaru dari seorang Joko Anwar ya, membuat film yang kemudian film-film yang menjadi kritik sosial atau sadar dengan apa yang terjadi, atau sebenarnya mungkin bukan karya baru ya tentang film yang mengkritik sosial? Saya percaya bahwa bikin film itu adalah sebuah privilege ya. Kita sebagai filmmaker kebetulan hasil kerja kita itu punya potensi untuk ditonton oleh orang banyak gitu ya. Dan kalau misalnya hanya digunakan untuk menciptakan sesuatu yang sifatnya menghibur semata, which is fine, nggak apa-apa. Tapi saya memilih untuk membuat sesuatu yang lebih merefleksikan society gitu. Semua film-film saya buat dengan real intent. Ada sesuatu yang memang benar-benar ingin dikatakan. Apakah itu pernyataan, pertanyaan. Contohnya film saya yang pertama misalnya Jane Joni. Saya tulis skenarionya ketika saya masih kuliah. Dan saya sangat concern sekali dengan teman-teman saya pada waktu itu. Beberapa waktu sebelum lulus bahkan sudah ada yang direkrut untuk masuk ke banyak sekali perusahaan yang ternama. Dan saya tahu mereka sebenarnya nggak suka bidang itu. Saya tanya teman-teman saya, kok kamu ambil? Mereka bilang, ya kan gajinya gede banget gitu. Itu muncul suatu pertanyaan dalam diri saya, apa iya pekerjaan, having a job, sesuatu yang akan kita kerjakan for years hanya tentang uang? Apakah ada hal lain selain tentang uang dalam sebuah pekerjaan misalnya? Muncullah Jane Joni. Kalau Kala yang saya bikin tahun 2007 itu adalah sebuah concern dari saya, sehingga saya ingin membuat sebuah pertanyaan kepada masyarakat. Kalau misalnya ada seseorang yang berbeda haluan dengan kita, apakah value-nya, apakah nilai hidup gitu ya. Tapi dia sebagai pemimpin bisa membawa kita ke tempat yang lebih baik. Apakah kita akan menentang, apakah akan mendukung. Plus pada waktu itu saya melihat bahwa ada satu yang sangat mengkhawatirkan ketika pemerintahan suatu negara dijalankan oleh orang-orang lebih percaya tahayul ketimbang logika, apakah itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya atau tidak? Dua hal. Terus bahkan misalnya film Pengabdi Setan, film horor kan, seemingly film populis yang eskapism, menghibur dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang ingin saya katakan lewat film Pengabdi Setan adalah apakah menjadi seorang perempuan di Indonesia itu sudah sedemikian susahnya sampai-sampai kalau kita mau dianggap sebagai perempuan seutuhnya, kita harus mengikuti norms yang ada di masyarakat, termasuk misalnya harus menikah, harus punya anak, sampai dia harus bersekutu dengan iblis untuk punya keturunan supaya dianggap sebagai perempuan seutuhnya misalnya. Dan tentunya film-film yang lain kayak Gundala, Kopi of Mamain, Impetigor atau Perempuan Tanah Jahanam, termasuk Pengumpukan di Bukit Duri, semua lahir dari concern, semua lahir dari reaksi saya terhadap apa yang terjadi di lingkungan. Apakah itu lingkungan kecil seperti pertemanan, keluarga, atau yang lebih besar, kota, negara gitu. Jadi kalau bikin film memang saya with real intent, ada sesuatu yang ingin disampaikan, apakah itu pernyataan atau pertanyaan. Dan saya anggap sesuatu yang relevan gitu untuk dibicarakan bersama. Saya sebagai pembuat film dan masyarakat sebagai penonton, sesuatu yang relevan untuk kita bicarakan bersama. Kalau saya bikin film selalu seperti itu. Selalu seperti itu ya. Apakah itu juga memasukkan misalnya ada pengalaman pribadi yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam elemen film, atau memang sepenuhnya berangkat dari ya sudah bukan pengalaman pribadi tapi keresahan saja yang terjadi di masyarakat? Jadi proses untuk bikin film kan ada beberapa tahap ya. Mungkin gampangnya seperti ini. Untuk mencari ide mau bikin film apa. Oke, kita mundur lagi nih. Ada, kalau menurut saya intention pembuatan film itu ada dua. Yang pertama,
kita mencoba untuk mencari tahu yang laku tuh apa ya sekarang filmnya, yang sedang diminati oleh penonton tuh apa gitu. Kemudian dari situ kita mencoba untuk membuat sebuah film yang kita harapkan akan laku juga, akan disukai oleh penonton juga gitu. Tapi saya memilih untuk bikin film dimulai dari impuls dalam diri saya, concern, pertanyaan, keterusikan gitu ya. Kemudian saya mencoba untuk membuat cerita dalam genre yang saya percaya bisa lebih banyak masuk ke penonton gitu, lebih aksesibel sifatnya. Baru kemudian ditambah lagi dengan marketing sehingga penonton kepingin nonton. Jadi ketimbang apa yang laku sekarang ya, horor, oke kita bikin horor juga. Tapi saya lebih percaya ada sesuatu yang betul-betul ingin saya sampaikan, dibungkus dalam genre yang populis, kemudian dipasarkan supaya banyak yang nonton gitu. Kembali ke pertanyaannya, jadi kalau saya bikin film ya seperti itu. Nah itu dia ya. Nanti mungkin bisa dijawab usai jeda karena ada informasi bahwa seorang Joko Anwar ini juga akan menjadi sutradara untuk film di Hollywood. Apakah ini akan menjadi proyek selanjutnya kita nantikan, tapi sesaat lagi tetaplah bersama kami pemirsa di One on One.